Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Senin, 23 November 2020. Kembali lagi bersama dengan kami, tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Ya, seperti biasa mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas? Ya, pagi Ibu Lydia Natalia. Bapak Saiful Bahri, terima kasih untuk konfirmasinya. Bapak Wisber Luis, selamat pagi Bapak, seperti biasa. Gambar jelas, suara jelas. Baik, kita lanjutkan saja ya, meskipun masih ada banyak yang akan join. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil jalan kita akan sama-sama menyaksikan apa saja yang menjadi drivers IHSG hari ini dan apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri, kemudian rekomendasi teknikal kami hari ini. Bersama dengan saya Debbie, inilah webinar selengkapnya. Iya, kalau kita evaluasi sejenak ya, IHSG kemarin akhirnya menutup perdagangan di zona merah, melemah 0,4%. Sektor pertambangan, barang konsumsi, dan konstruksi menjadi ketiga sektor pemberat dengan pelemahan yang paling signifikan kemarin hari Jumat tanggal 20 November 2020. Ya, apalagi kita tahu ya, pertambangan sudah cukup masif ya penguatannya di 1 minggu ke belakang, utamanya memang didukung oleh sentimen positif dari pemerintah untuk melanjutkan program produksi mobil listrik gitu ya. Jadi tidak hanya emiten-emiten di sektor pertambangan yang digerakkan oleh nikel, tetapi juga batu bara, karena kita tahu produksi mobil listrik ini tidak hanya nikel yang menjadi headline ya, tetapi juga batu bara karena produksi bagian dari badan dari mobilnya, kemudian juga produksi listrik yang digunakan untuk menggerakkan pabrik, apalagi untuk batu bara berkalori tinggi dan juga coking coal yang memang untuk industri begitu ya. Ditambah lagi memang juga ada sentimen positif dari Cina yang memang belum berniat untuk melonggarkan restriksi impor batu bara, tetapi dengan adanya ban Newcastle Coal atau batu bara asal Australia masuk Cina, karena memang hubungan bilateral Australia dan Cina ini memanas ya, tidak baik, dan Cina mengambil langkah untuk melarang impor dari batu bara dari Australia. Ini membuat Cina membuka channel batu bara impor dari Kolombia, Afrika Selatan, dan tentunya dari Indonesia juga. Dan ini juga menjadi sentimen positif bagi subsektor batu bara. Bersama-sama dengan nikel cukup memberikan performansi yang oke ya minggu lalu, dan kemudian ini profit taking investor sehingga Jumat kemarin ditutup secara industri kontribusinya yang paling besar memberatkan IHSG minggu lalu di akhir pekan. Ya, kemudian juga IHSG mengekor regional Asia dan juga Amerika yang memang investor dan traders membukukan profit mereka, profit taking, dan membuat indeks terkoreksi ya pekan lalu, karena memang juga isu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Mnuchin yang menyatakan tidak akan melanjutkan program lending yang nanti berakhir akhir tahun ya, Desember 2020, 2021, most likely itu tidak akan dilanjutkan, apalagi ditambah dengan stimulus fiskal yang saat ini belum ada goal-nya atau negosiasi yang masih alot, dan ini membuat investor dan traders kemudian berlomba-lomba membukukan profit mereka, profit taking. Ditambah lagi kalau dari sisi makroekonomi ya, ditambah lagi headline juga dari sisi kesehatan,
kasus COVID-19 di Amerika Serikat kembali memberikan another break high on daily case. Di hari Kamis kemarin 185.000 kasus baru. Dengan demikian per minggu kemarin itu Amerika kasusnya sudah tembus 12 juta kasus COVID-19. Dan ini yang terus membayangi indeks utamanya Dow CS, sehingga Dow, S&P 500 dan Nasdaq itu ditutup di zona merah akhir pekan kemarin. 0,75% untuk Dow, S&P 500 melemah 0,68% dan Nasdaq melemah 0,42%. Namun demikian kami percaya bahwa Asia juga akan mencerna sentimen dari progres vaksin, baik dari Pfizer, BioNTech, kemudian juga dari tidak hanya di Inggris dan juga Amerika, tapi juga di Jerman, yang memberikan progres yang cukup signifikan untuk vaksin. Sebelum akhir 2020, ini optimis akan keluar begitu ya. Tapi ini tetap dibayangi oleh kasus COVID-19 yang terus bertambah di dunia, utamanya di Amerika Serikat dan juga di India. Kemudian pagi ini keluar data GDP kuartal ketiga dari Singapura. Di kuartal ketiga secara year on year Singapura terkontraksi 5,8%. Secara kuartal to kuartalnya memang positif cukup signifikan ya, 42,3%. Nah, ekspektasi market kontraksi year on year GDP Australia adalah 5,4%. Ini malah lebih buruk ya, minus 5,8%. Dengan demikian ekspektasi secara full year 2020 GDP Singapura akan terkontraksi antara 6,5 sampai 6%. Padahal forecast-nya di antara 5 sampai 7%. Begitu. Dan minggu ini memang minggu-minggu tersibuk ya, termasuk minggu tersibuk. Karena kalau kita lihat ada data-data ekonomi tidak hanya dari Amerika, tetapi juga zona Eropa. Hari ini akan menantikan PMI atau Purchasing Managers Index dari Amerika, zona Eropa, dan juga Jerman. Kemudian hari Selasa, Jerman akan mengeluarkan kuartal ketiga GDP mereka dan bagaimana iklim bisnis dan investasi di Jerman. Kemudian di hari Rabu ada data ekonomi consumer, maksud kami durable goods dari Amerika Serikat dan juga personal spending. Dan di hari Rabu ini juga Amerika akan mengeluarkan second reading GDP kuartal ketiga ya. Memang ekspektasinya tidak ada perubahan di kuartal ketiga, 33% ekspansi dari Amerika Serikat. Hari Kamis ada consumer confidence dari Germany, dan juga di Amerika Serikat akan merayakan Thanksgiving dan libur di hari itu. Jadi kemungkinan besar akan menumpuk transaksinya, load-nya akan lumayan besar di hari Rabu ya, sebelum libur Thanksgiving. Kemudian hari Jumat ada China Industrial Product dan juga German Trade Balance. Di minggu ini juga investor menanti FOMC minutes dari The Fed gitu ya. Apakah clue-nya rumornya The Fed akan meningkatkan pembelian obligasi untuk mendukung pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dari sisi moneter, karena memang dari sisi fiskal belum ada langkah lanjutan dari Amerika Serikat, dari pemerintahan Amerika Serikat. Dan adanya kasus COVID yang meningkat cukup tajam, bahkan Amerika masuk ke 12 juta. Kemudian juga ada statement dari Stephen Mnuchin bahwa program lending tidak akan dilanjutkan di tahun 2021. Tambah lagi juga GDP Singapura untuk kuartal ketiga year on year ini lebih buruk dari ekspektasi. Kami percaya ini akan membawa IHSG untuk melanjutkan pelemahan atau bearish moderate, pelemahan terbatas dengan support di level 5.523,
dan resisten di level 5.650. Ya, untuk emiten dalam negeri beritanya, kami punya berita dari Tower, kemudian Unilever dan juga SAME, Sarana Meditama Metropolitan. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Protelindo, menyelesaikan akuisisi menara telekomunikasi milik PT XL Axiata Tbk atau EXCL. Total nilai penjualan menara telekomunikasi mencapai 2,21 triliun rupiah. Kemudian dari sektor consumer good, PT Unilever Indonesia Tbk bakal membagikan dividen interim senilai 3,31 triliun rupiah atau Rp87 per saham untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020. Pembagian dividen interim berasal dari saldo laba periode 30 Juni 2020. SAME, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk atau Omni Hospitals akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10,3 miliar saham baru untuk menambah permodalan. Tambahan modal dibutuhkan untuk akuisisi rumah sakit milik PT Elang Medica Corpora atau EMC. Iya, Jumat kemarin asing kembali mencatatkan net sell sebesar 449,64 miliar rupiah. Dengan demikian, secara year to date, asing mencatatkan net sell sebesar 57,17 triliun rupiah. Performansi IASG year to date minus 11,55%, sementara LQ45 performansinya secara year to date minus 12,53%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya Astra Agro Lestari, ALI, both bullish short term, medium term. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 11.000 dengan target harga di level 11.425 atau bisa ditahan sampai level harga 11.750. Jangan lupa stop loss di level 10.700. Petrosi, PTRO, bullish juga ya, short term, medium term. Bapak Ibu boleh coba buy on weakness di level harga 1.830 dengan target harga di level 1.870 atau bisa ditahan sampai level harga 1.975. Jangan lupa stop loss di level harga 1.795. Kemudian total bangun persada TOTL juga both bullish short term, medium term. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 336 dengan target harga di level 345 atau bisa ditahan sampai level harga 360. Jangan lupa stop loss di level harga 328. Ali, spekulatif buy 11.000, target 11.425, 11.750, stop loss 10.700. Petrosi, buy on weakness 1.830, target 1.870, 1.975, stop loss 1.795. TOTL trade buy 336, target 345, 360, stop loss 328. Ya, itu tadi presentasi webinar kami. Bapak Ibu seperti biasa yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh diketikkan di question box. Rekan saya Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjut ke sesi Q&A. Di sini sudah beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Bu Lydia menanyakan saham Weton, Doit, Elsa, Indi. Kita akan eh, review ya satu persatu. Dari saham Dekasnya dulu ada Weton. Untuk Weton, em, ini perlu kita cermati ya, salah satu saham sektor eh, precast ya yang sudah mulai menunjukkan pola bullish. Ini kalau kita kan area resisten terdekat itu di sekitar 320 ya, sedangkan di perdagangan kemarin tuh sudah break ya ke atas 320 sehingga ini tentunya membuka peluang bahwa pergerakan berikutnya ini dari saham Weton bisa nih untuk kembali mencapai ya level resisten berikutnya berada sekitar 360. Jadi uh, masih bisa di hold jika masih memiliki ya di portofolio untuk weton, atau juga bisa untuk akumulasi beli untuk weton di sekitar harga sekarang dengan target hingga akhir tahun sih mendekati area 360 ya. Seperti itu sih untuk weton. Kemudian um, itu ada Doit Delta Dunia Makmur ya. Untuk Doit sendiri um, dia sudah mencapai level resisten perdana di pekan lalu di harga 285 sehingga um, masih agak rentan koreksi ya. Kalau kita lihat dari candle terakhir ini sudah ada konfirmasi bahwa ada ada potensi profit taking dulu di saham Doit sehingga mungkin bisa hold dulu atau bisa merasakan keuntungan dulu ya jika memang sudah punya. Tapi jika belum, kita wait and see dulu dengan level supportnya berada di sekitar 268 ya. Jadi area stop loss-nya juga di 268. Jika masih bisa bertahan di atas 268, kita masih bisa untuk hold ya dengan target di sekitar 300 305 ya untuk Doit. Oke, itu untuk Doit. Kemudian kita ke saham Elsa ya. Untuk Elsanya di saham ya oil sendiri nih juga Elsa jika kita perhatikan harganya sudah mencapai level targetnya ya di sekitar 256 260 ya dia sudah break dari resistennya. Kita masih bisa untuk hold saham Elsa dengan target next target di sekitar 275. Kemudian ada untuk Indi juga mirip dengan Elsa ya pergerakannya. Ini di sektor mining rata-rata sudah oil and mining sudah break ya gerakannya karena mengikuti juga perkembangan dari harga komoditas yang um, cukup menguat signifikan ya. Target berikutnya untuk Indi perhatikan target 1290 ya. Untuk short term kita lebih suka untuk sell dulu, namun kita perlu perhatikan selama dia pergerakannya di atas level 1100 artinya masih bisa untuk kita hold dengan target di sekitar 1190 ya atau mendekati 1200. Ini untuk Indi. Kemudian berikut
Pak Wisbar Luis ya, ini kan saham sektor telco ada Telkom. Kita lihat dulu Telkom. Ya untuk Telkom dia masih berada di sekitar 3.200-an ya. Dan dari view kami sebenarnya masih terbuka luas untuk lanjutan penguatannya untuk Telkom ya. Di sisi valuasi juga sekarang masih cukup murah dengan level harga yang sekarang 3.200. Kami masih mempertahankan target untuk Telkom ya. Untuk buy Telkom sekitar targetnya hingga akhir tahun uh, sekitar 3.600-an ya. Jadi masih oke untuk buy untuk Telkom target 3.600. Tapi untuk jangka terdekat ini short term target terdekatnya di sekitar 3.400 ya. Mungkin ke 3.400 dulu, kemudian next level ada sekitar 3.600. Jadi masih layak ya untuk dibeli untuk Telkom. Unilever kita lihat masih sideways, dan kita juga tentunya masih memiliki rekomendasi yang sama untuk Unilever, yaitu buy untuk Unilever dengan target di sekitar 8.000. 8.000 sebagai target terdekat, kemudian target berikutnya 8.200 ya untuk Unilever. Oke, next ada BBNI. BBNI juga dia sudah break level resisten dia ya, yang sebelumnya di sekitar 5.350. Kita view-nya masih positif juga untuk BBNI, karena dia akan menguji ya level harga 6.000 ya. Karena dulu di bulan Maret saat terjadi koreksi dalam di sektor keuangan maupun ISG, ini terbentuk gap ya yang cukup besar di sekitar 6.000 hingga 6.400. Ini terbentuk celah turun besar, jadi belum tertutupi juga hingga perdagangan hari ini. Jadi kita view-nya untuk PB ini terdekatnya sih memang harusnya ke level 6.000 dulu ya, 6.020, kemudian baru dia bisa lanjut ke 6.300. Jadi untuk level sekarang kita masih merekomendasikan buy untuk BBI. Target 6.000. Di BTN, BPTN juga serupa ya dari sisi chartnya juga. Dia sudah break ya di atas level di atas 1.500 ya, menjadi sekarang sudah di level 1.680. Kalau kita lihat dari chartnya masih bisa untuk lakukan buy ya, dengan target berikutnya ini di sekitar level 1.800 ya. Target 1.800 akan jadi target berikutnya dari BBTN.
Oke, kita lanjut ke berikutnya. Demikian ya Pak Luis. Kemudian kita lanjut ke Pak Hendrali nih. Ada saham sektor properti ya. Yang ditanyakan ada Pewon. Pewon kalau kita lihat dari sisi harga, memang dia tidak terlalu seatraktif ya dari peers-nya yang sangat agresif ya pada pekan lalu ter tersulut oleh adanya sentimen penurunan suku bunga yang diharapkan ke depannya bisa menurunkan ya bunga KPR. Dengan demikian bisa harusnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya untuk belanja di sektor properti atau properti gitu. Karena memang untuk Pewon mengapa tidak terlalu agresif dari sisi harga. Pewon ini kalau kita lihat penurunannya tidak terlalu dalam ya. Kalau kita lihat di bulan April, Maret hingga April tuh koreksi tidak sedalam dari biasanya seperti Asri ya. Kalau kemudian kita lihat karena Asri sendiri memang secara teknikal um, sudah terlalu dalam koreksinya itu sehingga ketika ada momen positif seperti penurunan suku bunga dia akan langsung menyesuaikan ya dari sisi harga secara teknikal langsung rebound besar-besaran. Kemudian kalau kita lihat juga di uh, P1 ini juga pendapatannya sudah mulai um, pendapatan recurring income-nya sudah mulai berakselerasi juga ya. Jadi memang perusahaan tidak terlalu hanya mengandalkan penjualan sekali jual seperti itu ya untuk produk-produk properti, tapi ada pendapatan juga yang bersifat recurring income. Jadi uh, pengaruh dari daya beli masyarakat ataupun pengaruh dari suku bunga ya ini akan terlalu tidak terlalu berpengaruh lagi ya untuk Pewon. Atau kita bisa bilang resiko dari perubahan suku bunga ini bisa mulai ya terminimalisir ya di saham Pewon ini dengan model pendapatan recurring income. Nah, ini menyebabkan memang dari sisi harga Pewon sendiri tidak terlalu signifikan ya melejitnya dibandingkan kemarin ada beberapa seperti Asri yang naiknya jor-joran seperti itu untuk harga sahamnya. Nah, untuk Pewon sendiri kita perlu perhatikan ini dia sudah break ya di atas level resistennya di sekitar resisten ini di sekitar 500 ya dan ini sudah break juga. Ini ada pertanda positif ya bagi pergerakan Pewon berikutnya bahwa ke depannya Pewon masih bisa menunjukkan penguatan ke level setidaknya 520 ya, 525. Hold dulu ya untuk Pewon hingga harga 525. Kemudian untuk berikutnya ada saham BES. Ya, untuk saham BES sendiri jika kita perhatikan ini sudah mencapai juga ya level resistennya juga. Resistennya berada di sekitar 100 185 hingga 190 ya. Namun nampaknya ada koreksi dulu nih dari pergerakan BES karena dari dua pergerakan terakhir nih ya, dua candle terakhir nih ada koreksi sehingga kita cukup wait and see dulu untuk BES. Namun untuk dari sisi target masih sama ya di sekitar 190.
Kemudian ada Medco. Medco Medco kita lihat ya, dia perlahan mulai rebound ya dari sisi harga. Sekarang sudah ke sekitar 430-an. Jadi untuk target berikutnya kita nantikan ya, target berikutnya adalah di sekitar 460 hingga 470 ya. So untuk Medco sendiri kami masih merekomendasikan buy untuk harga sekarang. Next, Pak Robertus ada Antam ya. Untuk Antam kita lihat Antam sih masih flat ya dari sisi harga untuk short term, namun dari sisi medium term terlihat jelas ya masih dalam mode uptrend. Kalau dari sisi harga sendiri kita perhatikan tekanan jual masih ada, masih membayangi dari sisi Antam ya. Level resistennya atau targetnya kalau kami lihat sih masih di 1260 ya, masih sama seperti pekan lalu. Dan seperti pekan lalu juga kami masih lihat ya, kami pernah bahas di pekan lalu bahwa dari harga Antam ini masih cenderung sideways ya untuk short term. Jadi kita masih lebih suka hold dulu untuk Antam. 1260 masih layak jadi target terdekatnya untuk Antam. Meskipun memang sudah tercapai juga ya di beberapa perdagangan sebelumnya 260, tapi itu masih merupakan target dari Antam. Nah, momentum dari pergerakan sendiri untuk penguatannya sudah mulai terbatas. Kita lihat dari ini ya, salah satu uh, indikator MACD ini sudah berada di atas area positif ya, dan cenderung uh, terkoreksi seperti itu, mulai bergerak turun. Jadi ada potensi ke depannya memang ada koreksi seperti itu. Supportnya Antam perhatikan 1160 ya, 1160 sebagai supportnya untuk Antam. Jadi batasannya di 1160 ya. Jika tembus ke bawah 1160 sebaiknya mulai cut loss, karena bisa jadi itu sebagai ini ya, pembalikan arah ya, pembalikan arah dari Antam. Tapi sekarang masih aman kita lihat. Oke, kemudian Pegas ya, lagi ke Pegas. Pegas sesuai dugaan kami di pekan lalu dia sudah mencapai targetnya di sekitar 1360-an ya. 1350 hingga 1360 sudah dicapai, kemudian sudah break juga ke atas, sehingga target berikut untuk Pegas sendiri sekarang akan berlanjut ya, menguji level 1480 ya. 1480 sebagai target berikutnya dari Pegas. Jadi kami lebih suka untuk hold ya untuk sekarang untuk Pegas. Kemudian Telkom juga kami sudah bahas. Mungkin untuk Telkom area resistennya sekarang resisten terdekat nih ada berada di sekitar 3.300, kemudian untuk supportnya berada di sekitar 3.100 ya. Support baru untuk Telkom.
Oke, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa ya mulai kembali menyampaikan pertanyaan di question box, karena kita masih akan terus membahas berbagai pertanyaan Bapak Ibu untuk saham-saham pada pagi hari ini. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan Bu Natalia ya. Tower Jasa Marga buy di berapa? Untuk tower kita akan lihat ya tower sekarang mungkin di level sekarang pun masih bisa ya untuk melakukan aksi buy 1040 hingga 1050-an ya sebagai area entry level untuk tower. Namun untuk targetnya kita expect di level 1100 ya, 1110 hingga 1130 untuk target terdekat dari tower. Kemudian untuk jasa marga kita perhatikan ini entry level sebenarnya juga bisa ya level sekarang sebagai entry level di sekitar 4.400 hingga 4.420. Dia akan masih menguji level resisten berikutnya yang berada di sekitar 4.500 ya, 4.560. Dari sisi harga dia juga sudah berhasil untuk menutupi gap penurunan di Maret ya. Sekarang sudah di level 4.420-an, sehingga target barunya memang ada di sekitar untuk medium term kita perhatikan target yang akan diuji oleh jasa marga ini 4.700 ya. Oke, demikian Bu Natalia untuk jasa marga. Kemudian untuk era kita lihat ya untuk medium termnya targetnya di berapa untuk era Jaya perhatikan target di sekitar 1.900 ya sebagai target terdekat, kemudian 1.900 hingga 2.000 ya untuk medium term dari era Jaya 1.900 hingga 2.000. Kemudian untuk Medco tadi kami sudah bahas, mungkin kita ke BCTM ya, Bank Pembangunan Jawa Timur. Kita lihat ini juga polanya cukup menarik ya. Target untuk BJTM masih di sekitar resistennya di sekitar 630 ya. 630 sebagai target terdekat untuk BJTM. Kemudian ya 630 untuk targetnya. Kemudian untuk medium termnya sendiri BJTM adalah di sekitar 640 ya, 640 sebagai mid term dari BJTM. Kemudian Bu Kristina menanyakan untuk UNTR ya.
Untuk swing trade, oke, mau masuk di berapa? Masuk di sekarang juga bisa ya, Bu, di sekitar 21.600 ya. Ini masih level yang cukup murah untuk UNTR. Kalau diperhatikan ya dari tren-tren sebelumnya nih, pernah di bulan September, memasuki bulan Agustus September ya, ini sudah bullish ya sampai level 24.000 ya, hingga 25.000 bahkan. Kemudian sekarang ada sedikit koreksi untuk UNTR, sedikit koreksi, tapi secara medium tuh masih dalam fase sideways. Kita perhatikan untuk UNTR hingga akhir tahun sebenarnya masih ada potensi untuk menuju penguatan didukung oleh adanya ini ya window dressing yang uh, mulai terlihat ya di bursa saham sekarang. Jadi untuk UNTR kita perhatikan level 22.000 ya. 22.700 sebagai target terdekat untuk UNTR. UNTR, oke, ini untuk UNTR. Untuk S hardware, kita perhatikan untuk swing trader juga di level sekarang masih bisa untuk kembali masuk ya. Dengan level supportnya sekarang perhatikan di sekitar 1620 ya. Jadi ketika harganya masih di atas 1620 sebenarnya masih bisa di hold untuk swing trader. Targetnya hingga akhir tahun di sekitar 1790 ya. 1780 hingga 1790 untuk targetnya. Kemudian Unilever kami sudah bahas ya. Patricia untuk Unilever ya. Tadi kita expect di level harga sekitar harga sekarang sih ya sebenarnya 7.800-an masih bisa masuk nih. Belum telat untuk masuk karena targetnya masih di 8.000 untuk Unilever ya untuk target kami. 8.000 hingga 8.200 ya hingga akhir tahun. Jadi masih bisa nih untuk akumulasi untuk Unilever. Kemudian Pak Anthony Tarigan, Pegasnya tadi kami sudah bahas ya. Kemudian untuk PTPP nih yang belum kita review, PTPP ternyata masih cukup kuat ya di level 1170-an ketika dia sudah break ya dari level 1060. Karena kan sebelumnya kita lihat untuk level resisten ini 1060 sudah berhasil diuji dan berhasil ditembus ke atas juga ya. Dia dari sisi harganya ada kecenderungan untuk menguat ya ke area berikutnya. Target berikutnya ini di sekitar 1240. Jadi masih bisa untuk di hold 1240 sebagai target berikutnya dari PTPP. Tapi untuk short term mungkin setelah dia bullish ini mungkin ada kecenderungan untuk terkonsolidasi dulu ya. Karena tentunya ada pola akumulasi dulu sebelum kembali menunjukkan penguatan. Kemudian ICBP untuk short term beberapa yang terakhir memang ada koreksi ya di akhir pekan lalu ya. Tapi ini masih dalam level yang masih wajar untuk ICBP karena level supportnya sendiri sekarang di sekitar 10.000 ya. Dan untuk
target sendiri pekan lalu sebenarnya sudah tercapai di 10.000 ya, maksud kami 10.400 ya sudah tercapai untuk targetnya. Jadi sebenarnya ya wajar untuk akhir pekan kemarin memang ada koleksi dulu, tapi kita masih sarankan untuk hold ya, untuk ICBP targetnya di sekitar 10.000, 10.500 hingga 10.600 ya untuk ICBP-nya. Sementara ini masih 10.600 sih resisten terkuat dari ICBP. Akan menguji 10.600. Kemudian Pak Luskito menanyakan SMBR ya, semen Batu Raja. SMBR ini kita lihat memang pergerakannya sudah tembus juga ya resistennya 650. Jadi pekan lalu memang kami pernah juga membahas ini ya, mereview SMBR. Namun dari sisi pergerakannya harga 650 ini sebagai resisten ya yang akan diuji, dan benar saja kemarin dan hari ini sudah berhasil menguji level 650 ya, sudah ditembus ke atas, dan cepat juga ya adjustment-nya dari harga SMR ini sudah di 780. Jadi menurut kami untuk level sekarang di 780 ini sudah termasuk mencapai target ya. Target sepanjang tahun ini sudah tercapai, dia sudah break. Karena kami sebelumnya expect-nya hingga sekitar 700-an saja ya. Namun nampaknya sekarang sudah mencapai target tersebut 785. Jadi sebaiknya wait and see dulu untuk SMBR, karena potensi koreksi juga masih ada ya. SMBR sudah tercapai untuk target, jadi profit taking lebih disarankan untuk SMBR. Dan berikutnya ada Gajah Tunggal, ada GJTL. Untuk GJTL view kami masih cukup positif ya. Mungkin masih bisa nih untuk buy sekarang, targetnya di sekitar 576 ya. Dari sisi pattern masih cukup positif, sehingga kita masih bisa untuk buy ataupun hold ya bagi yang sudah mengkoleksi di portfolionya Gajah Tunggal. Kami optimis ya untuk level 576 hingga 580 bisa tercapai untuk GJTL di tahun ini menjelang akhir tahun. Oke, kita masuk ke peran berikutnya, Pak Hendrik ya, menanyakan sama Ali. Ali untuk level harga sekarang masih sideways ya. Dia meskipun harga CPO-nya kembali menguat ya, dia dalam beberapa pekan ini masih cenderung sideways dari sisi harga. Dia masih menguji level 1140-an ya. Maksud kami 11.400 sendiri, dia masih menguji level 11.400-an untuk Ali. Karena masih wait and see juga, mengingat harga CPO-nya juga sudah terlampau tinggi ya. Sudah melampaui bahkan dari view market ya.
Karena pasar berekspektasi mungkin hanya akan menguji level 3.200-an hingga akhir tahun untuk harga CPO-nya per ton. Tapi ternyata di market memang memang untuk plantation sendiri ya sedang dilanda adanya fenomena La Nina. Jadi La Nina ini menyebabkan prospek produksi memang tertekan lebih dalam ya dari yang sebelumnya diekspektasikan, sehingga harganya juga berakselerasi juga ya, harga CPO-nya. Sekarang sudah di level 3.200. Sudah di rentang 3.200 hingga 3.400 ya. Jadi memang sudah terlalu tinggi juga. Di potensi koreksi juga ada. Tapi kalau kita lihat ya, terutama alia menarik nih. Terbentuk pola ascending triangle, dan memang harganya sendiri dari pola setiap bottom-nya ini ya cenderung meningkat, sehingga ini harganya masih mencoba menguji level 11 ribuan ya. Jadi ketika dia break atas 11.050 ternyata masih ada potensi untuk kembali menguat ke level 12.000, sekitar 12.000, minimal ke 12.010 ya. 12.010 sebagai target berikutnya untuk Ali. Jadi untuk kami rekomendasinya masih baik untuk Ali, target 12.010 secara teknikal. Demikian untuk Ali. Kemudian untuk Albi-nya, kita lihat ya, Albi. Kalbe sih kita lihat masih cocok untuk di hold ya. Masih aman untuk hold sekarang. Kami lebih suka hold untuk Kalbe Pharma. Ataupun untuk akumulasi juga boleh speculative buy. Target di sekitar 1.560 hingga 1.600. LPPF dia kemarin sudah break ya ke atas 1.020, sehingga kami lihat potensi penguatan masih terbuka besar untuk Matahari Department Store atau LPPF dengan target di sekitar 1.190 ya, atau mendekati 1.200 hingga akhir tahun. Jadi sekarang waktunya tepat untuk koleksi LPPF. Budiman ya menaikkan saham Sebat atau Sejahtera Abadi Tekstil ya, yang memang kabarnya salah satu direkturnya divestasi ya, mau divestasi. Jika kita lihat sih kalau secara teknikal tidak begitu menarik ya, karena polanya masih down trend gitu atau bearish. Kemudian adanya divestasi juga sebagai satu indikator ya, memang dari sisi harga juga kurang terlalu menarik ya. Tapi kalau dari sisi performa sendiri tahun ini SBAT ya mulai ada perbaikan dari sisi kinerja, sudah mulai mencatatkan IPS yang positif selama 6 bulan pertama di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Memang sempat
terkoreksi ya IPS-nya. Kemudian dari sisi cash flow masih negatif, kemudian dari sisi valuasi masih sudah ini ya, kalau kita sudah cukup price in juga dengan harga sekarang. EV sudah di 1,04, kemudian PI-nya sudah 25 kali. Jadi kalau menurut kami untuk saat ini belum begitu menarik ya untuk masuk ke saham ini. Kita perlu tunggu lagi untuk memperbaikan kinerjanya, apakah benar-benar akan rebound ya untuk di sisi PS-nya atau sisi labanya ya, karena untuk kuartal 3 sendiri ini belum rilis ya laporan keuangannya untuk SBAP. Kita masih perlu wait and see dulu untuk di saham ini. Cash flow dari operatingnya juga masih negatif, kemudian operating profit juga masih negatif untuk 6 bulan pertama ini atau laporan keuangan bulan Juni, jadi belum terlalu begitu menarik untuk masuk ke saham ini gitu Pak Budiman. Kemudian Bu Rini menekan untuk Antem kami sudah bahas, kemudian mungkin ke ESA ya, ESA dan WG. Untuk ESA sendiri memang katalisnya cukup positif ya. Untuk tahun depan kita lihat memang dari area peraturan Omnibus Law ini menyebabkan area industri ya yang dibuka oleh ESA ini lahan industri yang memang menjadi salah satu kontributor ya pendapatan dari ESA mendapat sentimen cukup positif ya. Terbukti dari sisi harganya juga sudah cukup melambung ya. Sudah break dulu ke 150. Jadi bisnis lahan perindustrian, area perindustrian yang dibangun oleh ESA ini juga prospeknya cukup positif di tahun depan. Jadi kalau kita lihat targetnya sih hingga akhir tahun kami optimis ya sebenarnya untuk target di sekitar 170 atau 73 bisa tercapai dan bahkan menguji area 180 ya. Jadi bisa kembali untuk melakukan aksi beli untuk ESA. Kemudian untuk WG sudah harganya sudah adjusting ya terhadap
kondisi sektor konstruksi ya, yang sudah bullish juga, target 220 juga sudah tercapai, kita masih bisa untuk hold ya. Holdnya dengan target 222 WG. Pak Rusdinal menanyakan Pepro ya. Pepro setelah sekian lama dia mengendap ya di level 50-an, ternyata sudah bisa break juga ke atas 60. Masih bisa untuk hold target 75 hingga 80 ya untuk Petronya. Dari sisi RSI masih cukup positif juga, masih ada potensi kenaikan tipis. Tapi perlu waspada juga terhadap saham Petro ini karena dari sisi volatilitasnya sangat tinggi ya. Memang resiko yang ada dalam saham ini adalah volatilitasnya untuk Petro. Kemudian untuk PNBS ini juga sama kurang lebih ya. Sudah terlalu lama juga di level 50, baru kali-kali ini saja untuk mulai penguatan. Jadi agak susah kita bacanya secara teknikal. Untuk jangka pendek yang begitu pendek ini kita bisa lihat ya dari sisi ininya patternnya membentuk pola segitiga ya, triangle. Jadi masih perlu wait and see dulu arahnya. Kita perlu lihat dulu ke arah mana dia akan bergerak. Jika ke atas 70 maka masih bisa spekulatif buy, namun jika ke bawah 70 nampaknya kita bisa sell dulu untuk PNBS nih. Ini untuk PNBS. Kemudian untuk berikutnya ada Parobertus, akan saham Friend, kemudian Nickel, dan PTPP. Friend kita masih bisa melakukan aksi buy dengan target yang seperti masih di pekan lalu kita pernah bahas. Minimal targetnya di sekitar 80. Kemudian untuk Nickel, kita lebih suka untuk hold ya. Target sekarang sudah mulai tercapai. Targetnya untuk Nickel ini di sekitar level 1000 ya. Level 1000 sebagai target untuk Nickel. Kemudian PTPP target berikutnya di sekitar 1300 ya. Sampai masih bisa di hold juga. Mengingat ini juga baru rebound, jadi kemungkinan besar untuk lanjutkan rebound kembali masih ada ya. Untuk swing trader perhatikan targetnya 1300 ya, masih bisa untuk di hold PTPP-nya.
Pak Budiman tadi, Pak Budiman top tracknya sudah ya, kami sarankan untuk buy. Kemudian Pak Markus, friend-nya juga sudah. Ini kita ke TBIG. Ini selain tower, kita belum bahas TBIG. Untuk TBIG-nya masih bisa untuk buy dengan target terdekat di sekitar 1490 ya, 1490 hingga 1500 buy. Kemudian untuk Busri PTBA ya, untuk saham call PTBA dia fortunately sudah uh, tembus ya ke atas 2200 yang merupakan area resisten dari PTBA. Jadi kita masih bisa melakukan aksi beli dengan target berikutnya ini ada di sekitar target berikutnya minimal ke area 2300 ya, 2340. Buy untuk PTBA, kemudian untuk keras hold targetnya di sekitar 450 ya sebagai target untuk keras. Kemudian Pepro tadi kami sudah bahas. Untuk Tins juga nih salah satu saham komoditi yang cukup uptrend ya, masih dalam lajur uptrend. Target berikutnya di sekitar 1190 ya. Ya, tahun ini sudah kembali mulai rebound ya. Semenjak bulan April, semenjak rebound 1190 hingga 1200 sebagai target untuk Tins. BTPS kita lebih suka untuk level sekarang sih hold ya, targetnya sudah tercapai juga mungkin di pekan lalu. Targetnya masih sama di sekitar 4.300-an untuk BTPS 390 atau mencapai 4.400 ya, untuk target BTPS nih. Kemudian KF kita lebih suka hold aja di sekitar targetnya 3.500 ya untuk KF. Kemudian Pak Agus untuk SMRA SMRA kita lebih suka untuk profit taking dulu ya, karena dilihat dari harganya dan dua candle terakhir kalau short term sih ada potensi untuk terkoreksi, tapi untuk target kami untuk berikutnya karena dia sudah break juga ke atas 710, maka target berikutnya ada di sekitar 860 ya. 850 hingga 860 sebagai target dari SMRA untuk target berikutnya.
Kemudian Palus itu ada BBKP, kemudian BTPS. BBKP polanya juga cukup oke, menunjukkan ada pola perbaikan dari sisi harga. Supportnya untuk sekarang di support baru di sekitar 270. Kemudian untuk resistennya di 290 ya. Oke, setelah BBKP ini ada BTPS. Untuk BTPS lebih suka hold juga nih karena RSI-nya juga mulai turun, ada indikasi koreksi. Targetnya di sekitar resisten 4.400 ya untuk BTPS nih. Kemudian Paulus kita menyiapkan saham sektor perkebunan juga. Ini ada SIMP dan LSIP. Untuk SIMP target kami sih wajarnya nggak 3375 dulu ya, tinggalkan tahun. Kita juga masih menunggu untuk perkembangan dari laporan keuangan saham ini untuk SIMP. LSIP masih bisa untuk di hold. Targetnya hingga akhir tahun berpotensi ke level 1200-an, 1210. SMSM cocoknya masuk di 1360 ya. 1360 sebagai level entry level, tapi untuk masuk di level 1360 ya, dan targetnya ini di sekitar 1450. Satu pertanyaan terakhir ada dari Pak Parlaungan ya, ada Ekat, kemudian Pewon. Pewonnya tadi kami sudah bahas. Ekat buy dengan target di sekitar 1300 ya. Short masih sideways, medium juga demikian, tapi kalau kita lihat dari sisi ininya, resistennya 1200. Maksud kami 1300 ya, sorry, 1300 ya menjadi target terdekat dari EKAT. Supportnya sekarang di sekitar 1250. Target 1300 untuk EKAT. Baik, demikian Bapak Ibu setelah webinar. Pertanyaan dari saham EKAT mengakhiri perjumpaan kita untuk pada hari ini. Semoga dari sisi penyampaian dari sesi pertama hingga sesi Q&A dapat menjawab Bapak Ibu ya, memberikan insight juga untuk trading plan ya dari Bapak Ibu peserta webinar pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Kami sampaikan juga terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu pada pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di sesi webinar berikutnya di esok hari Selasa tanggal 24 November. Kami masih
seperti biasa webinar pukul 9.30. Oke, happy trading dan salam cuan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.